Bagian 6, Bella. Bel, hapus air matamu, ikut aku sekarang. Aku menoleh saat Nafisa menghampiri dengan suara tercekat. Napasnya terdengar tak beraturan. Sekilas, gadis itu menatap nanar benda pipi di genggamannya. Segera aku beranjak, menghapus air mata yang masih terus berderai. Tangis yang sedari tadi tak kunjung berhenti membuat mataku sembab. Jujur, aku begitu malas. Namun, sepertinya ada sesuatu yang sangat genting jika melihat mimik wajah Nafisa yang diselimuti kepanikan. Ada apa? Naf, tanyaku heran. Pak, Midun telepon. Katanya Dodi tengah kritis sekarang. Pendarahan di mulutnya nggak mau berhenti. Kita harus ke sana secepatnya. Bel, astagfirullah. Apa yang terjadi dengannya? Naf, entahlah. Belum sempat kutanya, sambungan telepon sudah terputus. Pak Midun hanya bilang, mereka sedang berada di rumah sakit Bayangkara. Kamar nomor 15. Ruang Melati. Dengan tergesa, kami melajukan motor matik menuju ke rumah sakit. Sudah 3 hari aku tidak mengunjungi rumah Pelangi. Semua urusan anak-anak kutitipkan pada Pak Midun. Ada sesal yang bergelayut di jiwa karena terlalu hanyut dalam sakit hati dan kekecewaan pada Mas Amran. Aku jadi abai terhadap mereka. Oh, Tuhan, ujian apa lagi ini? Dadaku sesak, seperti ditimpa oleh sebongkah batu besar. Sesekali aku menyeka air mata. Bulir bening lolos dari kelopak mata tanpa bisa kucegah. Beragam perasaan bersalah berkecamuk. Secepat mungkin ingin segera sampai. Perasaan khawatir begitu kuat menyergap hingga meninggalkan sesak di dada. Perasaan takut kehilangan kembali menghantuiku. Setengah jam kemudian, kami sampai di rumah sakit. Tak peduli matahari siang yang terasa begitu menyengat. Aku dan Nafisa langsung berlari memasuki gedung rumah sakit setelah memarkirkan motor. Ayo, Bel, aku tahu di mana ruangan yang dimaksud Pak Midun. Kebetulan Umi dulu pernah diopname. Di sana, aku tak menjawab. Hanya mengangguk mengiyakan, berjalan dengan tergopoh. Melangkahkan kaki secepat mungkin agar lekas sampai di tempat tujuan. Kami benar-benar panik. Tiba-tiba, aku terhuyung karena bertabrakan dengan seseorang. Agaknya, pria itu juga sama-sama tergesa hingga tak berhati-hati. Terlebih, tembok yang menghalangi pandangan membuat pandangan kami sama-sama terbatas. Maaf, ucapnya lirih. Beberapa detik pandangan kami beradu. Pria berbaju koko putih itu mengatupkan tangan di dada seraya tersenyum. Refleks, aku pun melakukan hal yang sama. Kami sama-sama tercenung. Pandanganku tersita oleh bercak merah yang menempel di bajunya. Sesaat, pria berambut lurus itu mengernyit, lalu mengikuti arah pandanganku. Melihat reaksi yang ditunjukkan, sepertinya ia sama terkejutnya denganku. Bel, ayo. Suara Nafisa membuyarkan lamunan kami. Iya, ayo, ucapku sambil lalu pergi meninggalkan lelaki yang masih mematung di lorong rumah sakit itu. Setelah melewati banyak ruangan serta beberapa belokan, akhirnya kami bertemu Pak Midun yang sedang duduk termenung di bangku luar ruangan. Di sampingnya, ada 4 anak yang juga terdiam saat memperhatikan mereka. Jelas wajah-wajah kusut itu sedang diselimuti kekhawatiran. Dodi di mana? Pak, tanyaku panik. Lelaki parubaya itu menatapku nana. Dia masih di dalam, ucap Pak Midun dengan suara tercekat. Dari celah jendela kaca yang tak tertutup gorden, kulihat bocah berambut kribo itu terbujur dengan beberapa macam alat medis menempel di tubuhnya. Aku tak paham tentang hal-hal berbau medis, tapi mesin penunjuk detak jantung di dalam ruangan itu terlihat masih berjalan. Di sana, dokter dan Dodi sama-sama berjuang. Aku menghirup napas dalam, berharap Tuhan memberi keajaiban. Dodi adalah anak yang cerdas dan antusias. Teringat saat ia berceloteh dengan manja tentang mimpi dan bermacam keinginan untuk masa depan yang ingin digapai. Tak heran jika selama ini sekolahnya sangat rajin.
Banyak persamaan yang kami miliki, termasuk terlahir tanpa ayah dan diterlantarkan ibu sendiri. Hingga bersamanya, aku seperti menemukan adik. Aku menoleh saat merasakan seseorang mengusap bahuku. Nafisa, seorang sahabat yang kehadirannya seperti mentari, hangat dan menenangkan. Bagaimana ceritanya? Pak, aku menatap Pak Midun yang masih melamun. Rasa sedih dan khawatir yang membuncah membuat suaraku tercekat. Berulang kali aku mengusap tetes bening yang membasahi pipi. Perlahan, pria itu menjelaskan secara detail kronologis kejadian tabrak lari yang dialami Dodi. Mata bening itu memerah, menandakan kesedihan mendalam. Untung saja ada Mas Teguh yang bersedia menolong, mengantarkan ke sini. Ucapnya lega. Pria parubaya itu mengembuskan napas pelan. Cerita demi cerita tentang kepanikan saat membawa Dodi terucap dari bibir hitam lelaki parubaya itu. Pak Midun tak henti bersyukur dan memuji lelaki muda yang dipanggilnya Teguh. Aku mendengarkan dengan saksama. Begitu juga dengan Nafisa dan keempat anak lainnya. Pak Midun menoleh saat mendengar langkah kaki mendekat. Di bibirnya tersungging senyum tulus. Ini loh, yang namanya Mas Teguh, ujar Pak Midun sembari menepuk bahu lelaki berbaju koko putih. Alisku bertaut, pemuda itu, bukankah? Ya, dia lelaki yang barusan menabrakku. Terima kasih telah menolong Dodi. Ucapku seraya menangkupkan tangan di dada. Sama-sama, kita harus tolong menolong. Bukan, jawabnya lembut. Sama seperti tadi. Senyum tipis terulas di bibirnya. Dadaku berdesir. Ada embusan angin di dalam sini. Cara bicara lelaki itu begitu halus dan sopan. Hanya beberapa detik aku berani menatapnya. Bisa kupastikan, tingginya hampir sama dengan Mas Amlan. Hanya saja, tatapannya terlihat begitu teduh. Entahlah, ada aura positif yang kurasakan saat melihat lelaki jangkung itu. Karena sikap ramah dan pembawaannya yang mudah berbaur. Sedikit demi sedikit benteng kokoh yang membuatku canggung sekarang hilang begitu saja. Ternyata Mas Teguh sosok yang hangat. Hingga tak sadar, kami bertiga sudah lebih dari setengah jam mengobrol. Naf, Bel, Pak Midun menghampiri kami dengan suara serak tertahan. Tangannya sibuk mengusap bulir bening yang jatuh dari kedua netranya. Serempak, kami bertiga menoleh. Senyum yang tadinya sudah kembali tersinggung di wajahku, sekarang lenyap ditimpa kekhawatiran yang kian terasa nyata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gemuruh di dada terdengar semakin keras. Jantung seakan berhenti berdetak. Apa maksudnya? Pak, tanyaku dengan suara tak kalah paraunya. Dodi, sudah berpulang. Nak, mataku membulat. Sesaat, suara apapun tak tertangkap oleh indera pendengaran. Aku bergegas menuju ruang ICU, meninggalkan Nafisa yang meraung. Di dalam ruangan serba putih itu, para tim medis terlihat sibuk mengerubungi Dodi. Beberapa kali dokter menggunakan alat kejut jantung untuk membawanya kembali. Kaos merah yang melekat di tubuhku, sebagian telah basah. Kubiarkan bulir bening lolos begitu saja. Bibir ini tak putus menyebut nama Allah untuk meminta pertolongan. Aku meraung setelah dokter menoleh dan menggeleng pelan. Lagi, kurasakan dunia ini runtuh, tersungkur di lantai dingin. Kubiarkan luka hati ini turut membeku. Jenazah Dodi langsung dimandikan dan dikafani. Setelah disalati di masjid yang ada di komplek rumah sakit, mobil ambulans sudah tersedia untuk mengantar. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, aku membisu, seolah suaraku ikut hilang bersama kepergian Dodi. Motor yang tadi aku tumpangi bersama Nafisa, kami tinggalkan begitu saja. Sedangkan kami berdua beserta anak-anak menumpang di mobil. Mas Teguh, Kak, Bel, Anjani menatapku dengan sorot yang begitu tajam. Apa Dodi akan meninggalkan kami? Aku menatap wajah polos Anjani, tapi masih terlalu sulit untuk berkata. Tak tahan, aku pun memeluknya erat.
mengangguk, dan semakin terisak. Nabila, Zaki, dan Musa yang duduk berurutan di samping Anjani, ikut menghambur memelukku. Kulirik Nafisa yang duduk di kursi depan, menunduk dengan kedua tangan menutupi wajah. Kami sama-sama diselimuti kesedihan, berharap jika saling berpelukan seperti ini, bisa saling menguatkan. Hari itu, kami benar-benar kehilangan. Hari ini, di rumah Pelangi ada doa bersama peringatan 7 hari kepergian Dodi. Banyak tetangga yang bersimpati, hingga tak segan memberi bantuan berupa uang maupun bahan makanan. Dodi dan anak-anak rumah Pelangi lainnya memang dikenal santun dan suka menolong warga. Tak heran jika mereka turut merasakan kehilangan. Aku sedang menyusun piring-piring berisikan kacang kulit serta cemilan lain di ruang tengah saat mendengar tawa lelaki memecah keheningan. Dari balik tirai, bisa kulihat Mas Teguh sedang berbincang dengan Pak Midun dan para tetangga. Lelaki itu selalu bisa membuat semua orang tertawa tanpa sadar. Sudut bibir tertarik membentuk satu garis lengkung, lalu tersentak saat seseorang menepuk bahuku dari belakang. "Ngintip apaan, Bel?" tanya seorang wanita bergamis hijau lumut dengan jilbab lebar menutupi kepalanya. Wanita bertubuh gemuk itu sedikit berjinjit, ikut mengintip. Aku tersenyum kikuk, lalu meneruskan menyusun camilan. "Enggak, Bu, ngintip juga enggak apa-apa. Kok Ibu senang malah?" ujar wanita berlesung pipit itu menggoda. "Itu tadi, suara Mas Teguh kenceng banget, Bu. Makanya aku penasaran." Bukannya berhenti, Bu Mus malah semakin tertarik menggodaku. Tertarik karena dengar suara kenceng atau karena suara itu milik seseorang. Ledeknya sambil terkekeh pelan. Bingung menjawab apa. Aku hanya bisa menggaruk tengkuk yang tak gatal. Teguh, itu lelaki yang bertanggung jawab. Meskipun suka nyeloteh seenaknya, wajahnya cukup rupawan, usahanya lumayan mapan. Hanya saja, Ibu heran kenapa di usianya yang sudah kepala 3, ia tak kunjung menikah. Mata terpaku menatap wanita yang baru seminggu lalu ku kenal. Sejak hari pertama meninggalnya Dodi, Mas Teguh memang selalu datang ke rumah Pelangi bersama Bu Mus, ibunya. Seiring berjalannya waktu, aku maupun Nafisa semakin akrab dengannya. Tak jarang, wanita itu menumpahkan keluh kesahnya pada kami. Seperti saat ini. "Bel, kamu mau nggak bantuin Ibu?" Aku mengernyit, menatapnya bingung. "Ibu punya usaha konveksi di rumah. Kecil-kecilan sih, tapi sayang kalau nggak terurus. Kamu mau nggak bantu Ibu mengatur pembukuannya? Sepertinya Ibu sudah terlalu tua untuk memikirkan hal-hal rumit seperti itu." Aku terdiam, bimbang. Bagaimanapun, Bu Mus dan Mas Teguh sudah sangat baik kepada kami. Apakah ini adalah jalanku untuk balas budi? Lantas, bagaimana pekerjaanku? Tapi, aku nggak ngerti masalah jahit-menjahit. "Bu," jawabku jujur. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi rapinya. "Enggak perlu, Bel. Kamu hanya bantu pembukuan saja. Stok bahan, jumlah bahan yang harus kita beli, jumlah pesanan, pembayaran, dan sebagainya. Kalau masalah jahitan, Ibu yang akan memeriksa hasilnya sendiri. Mau? Kan?" Aku berpikir panjang. Bagaimana bisa Bumu secepat ini percaya padaku? Apa Ibu yakin? Kita kan baru saling kenal. Apa enggak sebaiknya Ibu minta tolong pada orang yang lebih Ibu percaya? Wanita itu menghela napas pelan, lalu menepuk-nepuk kepalaku. "Sebelumnya, Teguh yang membantu Ibu. Tapi akhir-akhir ini, sepertinya anak itu terlampau sibuk karena mengurus usahanya sendiri." Bu Mus menggenggam tanganku. "Mau ya, Bel? Ibu percaya sama kamu." Aku tak enak hati, mencoba untuk mencari jawaban terbaik. "Aku pikiran dulu ya, Bu." Wanita di hadapanku itu tersenyum tulus. "Ibu tunggu kabar baiknya ya,
Bel, sebulan berlalu, kini keceriaan mulai muncul, lagi menyelimuti rumah pelangi. Kami semua telah mengikhlaskan kepergian Dodi, begitupun dengan sahabat kami, Mia. Sejak pernikahannya, tak pernah lagi ia datang. Aku dan Nafisa sedikit kesulitan mengatur keuangan untuk rumah pelangi. Nia yang dulu menjadi donatur terbesar kami, kini tak lagi bertegur sapa. Dalam hati, aku bersedih karena merindukan saat-saat kebersamaan kami. Dia gadis yang baik. Hanya saja, aku tersentak merasakan benda pipi di saku celana bergetar, lalu meraihnya. Sayang, tidakkah kamu merindukanku? Sebentar saja. Kumohon, ayo kita ketemuan. Sungguh, aku sangat merindukanmu. Mutiara hitamku, aku menggigit bibir bawah. Hatiku menjerit. Ini sudah kesekian kalinya Mas Amran mengajakku bertemu. Sejujurnya, rasa di dalam sini masih miliknya. Rindu yang kusimpan rapat pun semakin membuncah. Hanya saja, rasa sakit dan luka kecewa yang pernah tertoreh belum kering. Pesan dari mantan. Lagi. Bel, Nafisa yang tiba-tiba muncul membuatku gelagapan. Kututup aplikasi pesan, lalu kembali memasukkan benda pipi itu ke dalam saku. Dia ngajak ketemu terus. Aku bingung. Udah 2 kali juga nekat menungguku di gerbang sekolah. Kataku ragu. Gadis di sampingku itu mendengkus sebelum menatapku lekat. Sadar, Bel, dia sudah mengkhianatimu, apapun alasannya. Bukankah seharusnya ia bicarakan dulu denganmu baik-baik? Jangan jatuh di lubang yang sama. Bel, dari mata bening itu, aku tahu hanya ketulusan yang terpancar. Nafisa selalu bisa mengingatkanku. Aku mengangguk pelan. Apa kamu masih mencintainya? Aku mendongak saat Nafisa tiba-tiba melempar pertanyaan konyol itu. Tentu saja cinta itu masih ada. Hubungan kami sudah lama berlangsung. Meskipun pernikahannya dengan niat penuh keterpaksaan. Tapi mereka sudah sah. Bel, jika sekarang kamu datang di antara mereka, itu sangat, aku tahu. Aku meraih tubuh Nafisa dan memeluknya. Sungguh aku hanya perlu waktu. Siang itu, aku berhenti di sebuah rumah joglo dengan halaman cukup luas. Kubuka sebuah pesan di ponsel. Alamatnya cocok. Setelah memarkirkan motor kesayangan, aku langsung masuk karena gerbangnya terbuka. Cari siapa? Dek, tanya seorang wanita muda berambut cepak. Maaf, Bu, saya Bella. Ingin bertemu dengan Bu Mus. Wanita itu tersenyum ramah. Mempersilakanku. Duduk, lalu bergegas meninggalkanku. Tak lama, seorang wanita parubaya keluar dari dalam. Mengenakan gamis warna hitam. Alhamdulillah, Bella. Apa kabar? Nak, ibu sudah lama nungguin kamu datang. Aku tersenyum malu. Meski sudah lama tak bertemu, tetap saja wanita itu selalu ramah. Maaf, Bu, aku banyak kerjaan di sekolah. Juga sibuk dengan rumah pelangi. Bu Mus mengajakku. Duduk di kursi depan. Gimana dengan tawaran ibu tempo hari? Bel, tanya wanita itu penuh harap. Aku mengangguk, membuat wajah teduhnya semakin berbinar. Insya Allah. Bu, tapi aku belum berhenti dari sekolah. Lagi pula, belum paham juga tentang pekerjaan yang ibu tawarkan. Bu Mus terkekeh pelan seraya menepuk-nepuk bahuku. Santai aja, Bel. Kamu bisa selesaikan urusanmu dengan pihak sekolah dulu. Buat ibu, yang penting kamu udah mau. Iya, Bu, di tempat inilah. Siang itu kuhabiskan hari. Bu Mus mulai memperkenalkanku pada semua karyawan di sana. Juga menjelaskan sedikit banyak tentang pekerjaanku nanti. Aku berharap dengan menerima tawaran Bu Mus ini bisa membantuku untuk menghindari Mas Amran. Terlebih, meninggalkan semua jejak tentangnya.
Pofamran. Dengan perasaan kecewa yang memuncah, aku melangkah gontai memasuki rumah itu lagi. Seperti biasa, Nia sudah menunggu di kursi tamu, lalu menghampiri dan bergelayut manja setelah melihat kedatanganku. Rumah 3 lantai yang dipenuhi perabot serba mewah ini terasa begitu sepi bagiku. Padahal ada istri dan 4 pekerja tinggal di sini. Dari mana? Mas, tanya Nia tanpa melepas pelukan. Aku sudah muak dengan segala tingkahnya. Tak cukupkah dengan aku menikahinya? Amarah masih tersimpan di dalam sini. Saat ia dengan sengaja menyakiti gadisku di pesta pernikahan kami tempo hari. Aku menghela napas kasar, lalu menyingkirkan tangannya dan bergegas beranjak pergi ke kamar. Tanpa sepatah kata, beginilah kehidupan pernikahan kami. Dingin tanpa kasih dan tulus cinta di dalamnya. Berdiam di bawah guyuran air dingin dari shower. Berharap kekecewaan. Karena gagal bertemu sang pujaan hati hari ini ikut luntur. Kenapa Bella seperti menghindariku? Apakah dia tidak rindu? Ku sambar tas kerja di atas kursi, lalu turun ke ruang makan setelah meninggalkan amplop berisi separuh gajiku di meja untuk Nia. Meskipun aku sama sekali tak memberinya nafkah batin, tapi nafkah lahir selalu kupenuhi. Sesampainya di meja makan, kulihat gadis yang sudah hampir 2 bulan ini menjadi istriku sedang makan dengan lahapnya. Kegiatannya berhenti saat melihat keberadaanku. Mas mau sarapan apa? Bibir tetap bungkam. Tapi tanganku dengan cekatan memindahkan nasi goreng ke piring. Embok, bikinkan kopi untuk Mas Amran. Yah, seru Nia setengah berteriak. Padahal Mbok Nah sedang mencuci peralatan dapur tak jauh dari kami. Dulu, saat aku masih menganggapnya sahabat terbaik dari Bella. Kupikir Nia berbeda dengan anak orang kaya kebanyakan. Dia tak malu berteman dengan Bella dan Nafisa yang orang tua saja mereka tak punya. Bahkan dicap sebagai anak haram. Tapi kini, satu persatu tabiatnya aku fahami. Kesehariannya, mau tak mau terekam jelas dalam ingatan. Dia, sama saja, bahkan melayani keperluanku saja. Selalu menyuruh pembantu. Lantas, kenapa dulu ia terlihat begitu baik? Bahkan gadisku selalu melontarkan segala puja layaknya malaikat penghuni surga. Dengan mulut sibuk mengunyah makanan. Aku menyalakan benda pipi dan membuka aplikasi pesan. Kulihat dari sudut mata. Gadis di depanku mendengkus kasar. Abai. Segera ku ketik sebuah pesan untuk yang tersayang. Pagi ini indah di terpasang bayu. Merahkan langit dan punggung gunung merbabu. Semula titik langkah perlahan. Jadikan bumi semayan harapan. Embun pagi berusaha bertahan di ujung dedaunan. Namun perlahan melepas pegangan tangan. Rinduku menyulam pintalan doa tanpa lelah. Untuk pagimu yang indah. Rindu kamu. Gadisku, aku tersenyum tipis setelah memastikan pesan terkirim. Segera ku selesaikan sarapan pagi ini dan berangkat kerja. Aku menghela napas berat merasakan beban batin semakin menghimpit. Sesaat, terdengar suara barang-barang pecah dari dalam rumah. Pasti Nia berulah lagi. Pikiranku kacau. Pekerjaan pun kacau. Kini, hanya merenung yang bisa kulakukan. Tangan kanan terus memijat kening yang terasa pusing. Terduduk lesu di ruangan kebanggaan. Lalu tersentak saat ponsel di meja tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Halo, ya. Saya Amran. Aku membiarkan seseorang di seberang sana berbicara. Menyampaikan maksud sebenarnya. Lalu, detak jantung tiba-tiba kuat mendobrak. Seolah ingin keluar. Saat ku dengar kabar itu, tubuh dalam sekejap kehilangan kekuatan. Aku limbung hingga benda pipi itu pun terjatuh, pecah berantakan, seperti orang kesetanan. Aku berlari memasuki sebuah rumah sederhana bercat hijau tua, yang menyimpan banyak kenangan lama, tentang masa kecil dan orang tua. Juga cinta pertama, aku tersungkur di samping tubuh ayah yang sudah terbujur kaku. Meraung seperti anak kecil, persetan dengan semua orang yang menatap risih. Sejenak,
Kurasakan seseorang mengusap punggungku, berusaha memberi kekuatan. Ikhlaskan. Nak, ayahmu udah tenang di sisinya. Dia tak akan merasakan sakit lagi. Ucap Bibi Sumi, adik kandung ayah yang selama ini dengan sabar merawatnya. Aku mengangguk, tapi tetap saja merajuk. Prosesi pemakaman ayah berjalan lancar. Banyak kerabat dan tetangga yang membantu. Sempat kulihat Nia datang bersama kedua orang tuanya. Entah siapa yang memberi kabar saat tengah hanyut dalam prosesi. Dari kejauhan gadisku dan Nafisa juga terlihat hadir di antara para pelayat. Tapi terlanjur pergi saat akan kutemui. Bik, sebenarnya kenapa ayah bisa tiba-tiba begini? Apa ada hal yang membuatnya sangat terkejut? Aku baru bisa berpikir jernih setelah semua berlalu. Ingatan tentang ayah di waktu aku kecil memberi semangat tersendiri. Bagiku, pahlawanku itu tak pernah meninggal. Ia hanya sedang pergi jauh bersama kekasih hatinya, Bik Sumi yang sedang sibuk membereskan piring-piring bekas makanan kecil. Berhenti sejenak, wanita parubaya itu mengambil posisi duduk tepat di sampingku. Bibi nggak tahu pasti. Amran, saat itu Bibi sedang di rumah, bersiap masak karena ayahmu minta dimasakin sayur lodeh. Bik Sumi berbicara dengan wajah sedih. Isak tangis masih sesekali terdengar dari bibirnya. Selama ini, Bik Sumi yang paling dekat dengan ayah. Katanya, dulu waktu kecil, ayahlah yang ngomong ketika kakek dan nenek di ladang. Terlebih, setelah menikah pun, ternyata Bik Sumi dan suaminya membangun rumah tepat di samping rumah ayah. Bibi langsung datang saat istrimu tiba-tiba berteriak minta tolong. Belum sempat memanggil ambulans, ayahmu sudah pergi. Huhuhu, Bik Sumi kembali menangis pilu. Aku terkejut. Jadi Nia yang lebih dulu tahu kabar ini. Lalu dia kemana saat aku datang? Hari ini, kuputuskan untuk pulang untuk sekedar mengambil baju ganti setelah 3 hari menginap di rumah ayah. Perasaan kehilangan masih kuat menyelimuti hati ini, hingga malas beraktivitas, meski sekedar memikirkan hal kecil. Selama aku menginap, Nia terus menghubungi, tapi tak satu pun pesannya ku buka. Aku mendengkus kesal jika mengingatnya. Biarpun setiap sore ia datang sebentar, tapi siapa sangka menantu kesayangan yang selalu dibelah ayah tak sudi bermalam di rumahnya meskipun untuk yang terakhir kali. Mas, kok mas baru pulang? Sih, aku kan kangen, rajuknya sambil memeluk dari belakang saat melihatku masuk kamar. Lelah, aku benar-benar butuh pelampiasan agar rasa benci pada Nia tak harus berakhir dengan penganiayaan. Aku mandi dulu. Setelah itu, ada yang mau kubicarakan. Wajah Nia tiba-tiba memucat. Binar yang tadinya terpancar jelas pada manik hitam itu pudar. Apa yang terjadi sama ayah sebenarnya? Tanyaku tanpa basa-basi saat kami sedang di ruang makan. Nia tampak salah tingkah. Dari sikapnya sepertinya ia berusaha menyembunyikan sesuatu. Aku nggak tahu. Mas, ayah tiba-tiba kesakitan. Memegangi dada. Karena panik, aku teriak cari bantuan. Aku menatap dalam wanita di depanku itu, mencoba untuk memahami dari sorot matanya. Nihil. Yang ada justru bayangan wajah gadisku yang tersakiti karena ulahnya. Merasakan amarah yang kembali memuncak. Ku cengkeram sudut kursi untuk meredam emosi. Lalu, ada perlu apa kamu ke rumah ayah? Tanyaku datar. Nia tampak panik. Cangkir teh yang sedari tadi dipegangnya nampak bergoyang, menunjukkan bahwa tangan sang empunya gemetar. Apa aku nggak boleh berkunjung ke rumah ayah? Mas, dari awal kita menikah, tak pernah kamu menyempatkan datang.
Aneh saja kalau tiba-tiba tempo hari kamu kebetulan ada di sana, kataku sambil menatapnya tajam. Maksud Mas, apa? Aku tak tahan lagi. Wanita cantik di depanku ini benar-benar menguji. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan sama ayah? Tanyaku dengan suara penuh intimidasi. Nia tergagap, bibirnya membuka dan menutup tanpa keluar suara. Katakan, kali ini suaraku lebih kencang. Tak peduli jika semua orang di rumah ini bisa mendengarnya. Aku hanya mengadu. Mas, ucapnya, terisak. Lalu ia mulai menutup muka dengan kedua tangannya. Ada ketakutan yang mulai hinggap. Takut jika ayah meninggal karenaku. Mengadu tentang apa? Bisa ku dengar suara ini sedikit tercekat. Namun, keinginan untuk mengejar fakta tentang ayah membuatku pantang menyerah. Mas yang salah, karena tidak memberiku nafkah batin. Suara Nia melengking ke segala penjuru ruangan. Dadaku terasa sesak, seperti dihimpit beban berat. Terjawab sudah. Ayah pergi karena begitu kecewa padaku. Lalu apa yang selama ini kuperjuangkan? Sudah sakit hingga berdarah-darah kukorbankan hubungan dengan Bella. Tapi kini, nyatanya ayah tetap harus pergi. Tidak cukupkah dengan pernikahan ini? Aku frustasi. Tak ada lagi alasanku bertahan dalam hubungan penuh keterpaksaan. Aku, istrimu. Mas, tapi kamu selalu memikirkan wanita lain. Aku tersiksa. Nia meraung seperti orang kesurupan. Di ujung sana, ku tahu para pekerja di rumah ini sedang mendengarkan. Drama konyol yang seharusnya dari awal tak pernah kusanggupi. Kau juga tahu, bukan? Jika aku kekasih sahabatmu, tapi kamu egois. Melakukan segala cara, lantas sekarang bertingkah sebagai korban. Aku terengah. Emosi memuncak tanpa sanggup kutahan. Saat ini, gumpalan awan hitam yang bersarang di kepalaku berangsur hilang. Aku siap merajut mimpi kembali. Mimpi yang sempat terkubur karena akal keji. Sudahlah, kita akhiri saja hubungan ini. Aku beranjak dari kursi, segera ke kamar mengemasi barang-barang, lalu secepat mungkin menjauh dari rumah mewah itu. Dengan perasaan kacau, aku mengendarai mobil sangat pelan, menelusuri gang-gang asing yang belum pernah kumasuki sebelumnya. Mata memicing saat melihat sosok yang sangat kukenal, sedang mengendarai motor, memasuki sebuah halaman rumah. Ngapain Bella di sana? Pof, Bella, hari ini kami membuat kejutan untuk Nafisa di rumah pelangi. Kami membuat pesta kecil untuk merayakan pertambahan usia sahabatku itu. Aku membawa aneka kue dan camilan yang kubeli di toko dekat rumah Bungus. Rumah Mas Teguh juga sebenarnya. Mas Teguh juga datang membawa minuman kaleng dan beberapa bungkus nasi goreng. Karena hampir setiap hari menyempatkan berkunjung ke sini, kami semua semakin akrab. Terlebih, lelaki manis itu sering membantuku memeriksa pembukuan usaha ibunya. Bentar lagi, Nafisanya datang. Ayo cepat, terus kita keluar semua. Pak Midun terlihat sangat antusias. Begitupun anak-anak. Tak lama, semua selesai. Kami hanya perlu menunggu Nafisa datang. Kejutan, ucap kami. Serempak. Anjani dan Pak Midun membuka pintu rumah pelangi yang tadi sengaja ditutup. Beberapa detik Nafisa terdiam, lalu berteriak histeris karena bahagia. Gadis baik hati itu tersenyum dengan air mata berderai. Makasih untuk semuanya. Aku tak tahu harus bilang apa, tapi aku sayang kalian semua. Nafisa memelukku dan anak-anak bergantian. Sore itu, rumah pelangi mengukir kembali kebahagiaannya. Pagi ini, seperti biasa aku bersenandung kecil sambil mengendarai motor magic kesayangan menuju rumah Bungus. Luka di hati semakin mengering. Terlebih, atas saran Nafisa ku buang nomor. Lama, hingga tak kudapatkan lagi pesan-pesan Mas Amran yang selalu bisa menggoyahkan hati. Cinta untuknya masih ada, tapi aku menolak mempercayainya lagi. Takut luka baru menggerogoti. Aku mengernyit heran karena rumah Bungus hari ini nampak sepi. Biasanya,
Di bangunan utama sudah ramai para pekerja yang sedang bersiap. Kok sepi? Bu, tanyaku pada Bu Mus saat wanita itu keluar rumah dengan membawa seikat bunga. Mungkin baru dipetik dari taman samping rumah. Hari ini, ibu sengaja suruh mereka libur. Bel, ucapnya ramah, lalu mengajakku duduk di kursi belakang rumah. Ada yang ingin kami sampaikan sama kamu. Enggak enak aja kalau ada orang lalu lalang saat sedang ngobrol. Bu Mus tertawa lebar. Lesung pipit yang dimilikinya membuat wanita itu kian cantik. Sini, kita tunggu Teguh dulu aja. Ya, ucapnya lagi. Aku semakin penasaran. Mau bicara apa? Bu, ibu sama Mas Teguh ada masalah. Butuh bantuan? Jangan sungkan. Aku pasti berusaha membantuku kalau bisa. Bu Mus tersenyum sambil mengangguk. Tangannya masih sibuk merangkai bunga dalam vas. Suara mobil membuat kami menoleh. Benar saja. Tak lama Mas Teguh muncul menghampiri kami. Assalamualaikum. Seperti biasa, lelaki berkemeja biru tua itu tersenyum lebar. Lalu mencium tangan ibunya. Udah lama. Bel, aku mengangguk. Bibir ini ikut tersenyum setiap kali melihatnya. Mungkin karena Mas Teguh sering melucu. Aku jadi teringat leluconnya. Terus, langsung aja. Ngomong aja sama Bella. Mas Teguh mengangguk. Mengiyakan perkataan ibunya. Mendadak, jantungku berdebar lebih cepat. Begini, Bel, kita akhir-akhir ini kan udah semakin akrab. Ketemu juga sering. Menurutmu, aku orang jahat bukan? Lalu, apa aku cukup pantas untuk jadi imam dalam? Kelamaan. Bu Mus memotong ucapan Mas Teguh yang belum sempat selesai. Aku semakin bingung, tapi terkikik melihat kekonyolan ibu dan anak ini. Bella, mau nggak menikah dengan anak ibu yang bandel ini? Enggak terlalu tampan sih, tapi anaknya baik. Kok, insya Allah bertanggung jawab. Bu Mus menggenggam tanganku erat. Dari tatapannya, ada ketulusan yang tak bisa kuelakkan. Mas Teguh mengangguk, menatapku penuh harap. Sedangkan aku terdiam karena bimbang. Aku tak memaksa. Bel, jangan menerimaku karena ingin balas budi, atau aku akan sakit hati. Ucap lelaki itu dengan senyum tersungging. Sejenak, aku berpikir keras. Cintaku pada Mas Amran sudah kandas. Tak pantas berbalas. Jika aku harus belajar menerima cinta yang baru, bukankah itu bukan hal yang sulit? Terlebih, Mas Teguh adalah sosok yang mudah untuk dicintai. Aku mengangguk pelan. Aku mau. Asalkan Mas Teguh bersedia menerimaku tanpa syarat. Anak dan ibu di depanku itu saling berpelukan. Tawa lebar menghiasi keduanya. Kalimat syukur berulang kali terucap dari bibir mereka. Bukankah aku yang lebih beruntung? Siang ini, Nafisa berniat menjemputku di rumah Bu Mus. Waktu istirahat 1 jam. Kurasa cukup untuk menemaninya membeli kado buat sang suami. Tapi bukankah suaminya sedang merantau di luar pulau? Atau mungkin baru saja kembali? Dan Nafisa tak cerita apa-apa padaku. Sahabat macam apa itu? Bel, 2 orang pekerja yang sudah hafal kelakuan Nafisa langsung terkekeh saat mendengar teriakan cempreng dari gadis itu. Sedikit malu, aku pamit pada orang-orang di sana, termasuk Mas Teguh yang sedang mengecek hasil pembukuanku. Mulutmu itu loh. Sah, hardiku saat kami sudah ada di halaman depan. Nafisa hanya nyengir menanggapi. Bella, aku terkejut saat suara yang sangat kurindukan itu terdengar lagi. Saat berbalik, mata sayu itu berhasil merenggut perhatianku. Mau apa lagi? Sih, sana. Urus saja istrimu. Nafisa berkacak pinggang, memasang badan tepat di hadapanku. Bel, aku sama Nia sedang dalam proses cerai. Tolong maafkan aku. Bel, aku terbelalak. Ya Tuhan, apalagi ini? Di saat hati mulai belajar untuk mengikhlaskan, kenapa harus ada berita begini? Lalu, Mas Teguh, pergilah. Biarkan Bel bahagia. Suara Nafisa kian melengking.
Aku tahu sahabatku itu sedang berusaha melindungiku, melindungi hati rapuhku. Bel, kasih aku kesempatan. Sayang, aku masih mencintaimu. Bahkan ia tak pernah ku sentuh. Mas Amran mulai berani mendekat, ingin memelukku. Tapi Nafisa berkali-kali mendorongnya menjauh. Aku tergugu, air mata yang sedari tadi ku tahan tumpah tanpa bisa ku cegah. Pergi kamu, lihatlah dia. Berapa kali air mata itu harus jatuh karenamu. Apa kamu tak malu ribut di rumah orang? Tak. Kuhiraukan Nafisa yang berulang kali bicara kasar pada Mas Amran. Aku lelah, suaraku tercekat di tenggorokan. Ada apa ini? Aku semakin kalut saat menyadari. Kini, Mas Teguh juga hadir bersama kami. Mukanya mengakhiri keributan. Aku malah semakin bungkam. Nafisa terus memelukku untuk menenangkan. Aku hanya ingin bicara sama Bella, kata Mas Amran dengan nada sinis. Masuklah, bicarakan baik-baik, malu dilihat orang. Aku tak heran jika Mas Teguh masih bisa berpikir tenang meski baru saja melihat calon istrinya menangisi lelaki lain. Dia benar-benar bisa membawa diri. Maaf, kalau boleh tahu, ada apa? Ini, saya ikut campur karena kalian ribut di depan rumah saya. Mas Teguh membuka percakapan setelah membawa kami duduk di ruang tamu. Mas Teguh menatapku seraya mengangguk kecil, seolah mengatakan semua akan baik-baik saja. Aku hanya ingin bicara baik-baik sama kekasihku. Bisakah kalian memberi kami privasi? Mantan, celetuk Nafisa kesal. Aku menggeleng memberi isyarat pada Mas Teguh. Tapi lagi-lagi lelaki baik hati itu mengangguk yakin. Sayang, kumohon, maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk mewujudkan mimpi kita, ucap Mas Amran setelah tinggal kami berdua di ruangan itu. Aku menghela napas dalam. Terlalu sesak di dalam sini. Mas Amran menggeser posisi duduknya. Kini kami hanya berjarak 1 meter saja. Perasaan tak enak langsung menyergap. Bagaimanapun, ini adalah rumah calon suamiku. Kuberanikan diri untuk menatap lekat wajah yang selama ini teramat kurindu. Garis wajah itu masih sama. Tatapan memujanya juga sama. Sungguh, ingin kurengku sosok tegap itu dan membiarkan ia menyembuhkan lukaku. Lalu, Mas Teguh, bukankah ia begitu baik hati? Aku yakin Mas Teguh bisa menerima apapun keputusanku. Nia, apa kabar? Mas, ada senyum di bibir lelaki tampan itu kala mendengar kalimat pertama keluar dari mulutku. Kami sedang proses cerai di pengadilan. Bel, kamu mau kan menungguku? Mas Amran terus menatapku seraya tersenyum. Senyum manis yang selalu membuatku jatuh hati. Bagaimana dengan Nia? Tanyaku ragu. Lelaki berhidung mancung itu ingin menggenggam tanganku, tapi segera kuhindari. Tidak secepat itu. Bukan, kenapa? Kamu masih memikirkannya? Bel, pikirkan saja tentang kita. Aku akan menikahimu. Aku tersenyum kecil. Ada yang berdenyut di dalam sini. Apa kamu tak lagi mencintaiku? Sayang, aku menggeleng pelan. Kenapa selalu saja itu yang dia tanyakan? Lantas, apa? Aku udah punya calon suami. Kali ini, suaraku lantang. Kuyakinkan hati bahwa keputusan yang kuambil adalah yang terbaik. Mungkin benar, Mas Teguh akan ikhlas jika aku tak memilihnya. Tapi, apa bedanya yang aku dan Nia lakukan? Tak ingin menunggu reaksi Mas Amran. Aku beranjak, memanggil Mas Teguh dan Nafisa, yang cemas menunggu di dapur. Udah tak ada masalah, kan? Tanya Mas Teguh sambil tersenyum. Bergantian menatapku dan Mas Amran. Kulirik sekilas. Lelaki tampan itu menampakkan raut kecewa. Aku mengangguk sambil menggenggam tangan Nafisa sebagai pegangan. Alhamdulillah kalau begitu. Perkenalkan, Mas, saya Teguh, calon suami Bella. Mohon dimaafkan jika ada perkataan atau sikap dari calon istri saya yang kurang berkenan di hati, ucap Mas Teguh lembut sambil mengulurkan tangan pada Mas Amran. Mas Amran hanya membisu beberapa detik,
lalu menyambut uluran tangan itu. Air mataku kembali lolos saat mereka berjabat tangan. Mas Amran memutuskan pamit setelah menatapku cukup lama dengan tatapan nanah. Kulihat dari depan pintu, sosoknya hilang di ujung jalan. "Makasih, Bel," ucap Mas Teguh saat Nafisa sudah pulang. Makasih karena tetap bersedia bersamaku." Aku tersenyum. Kali ini, kurasakan beban di hati tak seberat kemarin. Aku tak bisa menjanjikan apapun padamu. Hanya saja, sebisa mungkin kulakukan yang terbaik untuk kebahagiaan kita. Ucapnya lagi. Untuk pertama kalinya, aku tersipu karena ucapan lelaki ramah itu. Tak ada kalimat merayu, apalagi kata-kata mendayu. Tapi kata-kata itu melekat kuat dalam kalbu. Duduk di atas kursi santai memandangi bunga-bunga cantik bermekaran. Aku bahagia telah berdamai dengan masa lalu. Tetapi, Mas Amran dan Nia tak ku dengar lagi kabar tentang mereka. Aku sadar, tak semua cinta datang untuk dimiliki. Terkadang dia datang hanya menjadi penguji. Seberapa besar cinta kita pada sesama manusia yang sering melebihi cinta kita pada Tuhan Sang Pencipta. Kuelus perut yang semakin membesar. Lelaki berkoko hijau yang dulu pernah menabrakku di rumah sakit, kini selalu ada sebagai tempat bersandar. Kami bergandengan, menikmati udara pagi, menyaksikan keindahan karya Tuhan bersama. Semoga kamu lahir dengan selamat, sempurna lahir batin. Sayang, kami tak sabar untuk memelukmu. Nah, tangan suamiku terus mengelus perut. Aku bersandar pada dada bidangnya. Mas Teguh benar-benar lelaki yang begitu pandai menjadi penyenang. Angin menerpa lembut, memberikan kesejukan bagi tubuhku yang kian membengkak. Sesejuk hatiku kini, yang menemukan tempat berlabuh pada lelaki yang benar-benar mampu menuntun untuk lebih mencintai Tuhanku. Kini aku mulai mengerti. Kadang cinta datang pada saat yang belum tepat hingga luka dan bisanya sering membiaskan racun yang membuat hati acap kali sakit. Menahan perih dan pedih. Cinta yang halal lebih indah dibandingkan senyuman dan rayuan gombal yang hanya berlandaskan hawa nafsu. Kisah kami telah kulebur dalam catatan masa lalu, yang akan terus kuingat hingga kelak. Tiba saatnya aku akan mendidik anak-anak agar tidak terjerumus sepertiku, terjebak dalam cinta beracun, tanpa dapat menghindar dari sengatan bisanya. Akan kukatakan pada mereka bahwa Tuhanlah yang patut menjadi cinta yang pertama dan utama. Karena cinta Tuhan pulalah, kini ku tersenyum, tanpa lagi ada air mata. Terima kasih ya Allah. Sungguh, nikmat manakah yang mampu aku dustakan? Engkaulah Sang Maha Pemberi. Cinta, aku bahagia merengkuh cintamu. Tamat.